Selamat datang di ring kecepatan tertinggi dunia, di mana 1 milidetik bisa menjadi perbedaan antara pahlawan dan pecundang. Kita baru saja menyaksikan sebuah drama yang menghancurkan ekspektasi ribuan penggemar balap di tanah air. Veda Ega Pratama, sensasi baru dari Asia, baru saja mengalami momen paling brutal dalam karirnya di sirkuit Jerez Spanyol 2026. Sempat mendominasi papan waktu dan memberikan harapan palsu bahwa ia akan mengunci posisi terdepan, realita justru menghantam keras di detik-detik terakhir sesi kualifikasi. Veda secara tragis diasapi oleh Marcos Uriarte dalam sebuah serangan balik yang tidak terduga, memaksa sang wonderkid Indonesia terlempar dari zona Q2. Ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah peringatan keras bahwa di level Moto3, kecepatan saja tidak pernah cukup jika Anda tidak memiliki strategi predator. Mengapa posisi yang sudah di depan mata bisa hilang begitu saja? Apa yang terjadi di balik tembok padok yang membuat performa motor Veda mendadak loyo saat tekanan memuncak? Mari kita bedah naskah kehancuran ini. Sesi dimulai dengan intensitas yang luar biasa tinggi. Veda Ega Pratama masuk ke lintasan dengan kepercayaan diri seorang veteran, bukan pemula. Di 10 menit pertama, motornya terlihat seperti peluru perak yang membelah tikungan-tikungan Jerez dengan presisi yang menakutkan. Sektor demi sektor berwarna ungu, menandakan ia adalah yang tercepat di antara para raksasa. Komentator internasional bahkan mulai menahan napas saat melihat catatan waktunya yang terus menajam secara konsisten. Veda seolah sedang menari di atas aspal Spanyol, mengeksploitasi setiap jengkal grip yang tersedia untuk membangun keunggulan waktu yang signifikan. Pada titik ini, masuk ke Q2 terlihat seperti tugas yang mudah bagi timnya. Semua orang di pit lane mulai memperhatikan layar monitor dengan dahi berkerut, bertanya-tanya apakah pembalap muda ini benar-benar akan mempermalukan tuan rumah di kandang mereka sendiri. Momentum ini terasa sangat nyata, sangat kuat, dan memberikan impresi bahwa Veda sudah mengunci 1 tiket emas di barisan depan. Namun, di balik keindahan kecepatan itu, ada ancaman yang mulai mengintai secara diam-diam. Namun, di tengah euforia publik Indonesia, seorang Marcos Uriarte sedang merencanakan sebuah kudeta yang dingin dan terukur. Pembalap Spanyol ini tidak terburu-buru mengeluarkan seluruh kemampuannya di awal sesi. Ia memilih untuk memetakan angin, mempelajari titik pengereman rival, dan yang paling krusial, ia menunggu momen di mana suhu lintasan mulai mencapai titik kritis. Uriarte adalah tipe pembalap yang tahu betul cara memanfaatkan kelemahan lawan yang terlalu agresif di awal. Sambil menjaga temperatur bannya agar tetap optimal, ia mulai memangkas selisih waktu secara metodis. Ia tidak peduli jika Veda memimpin di awal, karena ia tahu bahwa kualifikasi dimenangkan di menit terakhir, bukan di menit pertama. Dengan dukungan data telemetri yang presisi, Uriarte mulai menempel di belakang grup tercepat, mencari slipstream yang bisa memberinya dorongan ekstra tanpa harus menguras tenaga motornya secara berlebihan. Inilah taktik predator yang seringkali luput dari perhatian penonton awam. Uriarte sedang menyiapkan jebakan yang akan segera menutup pintu Q2 bagi Veda dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan di depan publik sendiri. Ada sesuatu yang berubah secara drastis saat sesi memasuki fase krusial, dan ini adalah bagian yang mulai memicu spekulasi panas di kalangan analis teknik. Setelah mencatatkan waktu yang sangat kompetitif, performa motor Veda mendadak menunjukkan tanda-tanda degradasi yang tidak wajar. Analisis visual menunjukkan bahwa ia mulai kesulitan saat keluar dari tikungan terakhir, sebuah zona di mana traksi sangat menentukan akselerasi menuju garis finish. Apakah tim melakukan kesalahan fatal pada pemilihan kompon ban? Ataukah tekanan udara yang tidak stabil membuat motornya kehilangan daya cengkram saat dipaksa bekerja maksimal? Rumor yang beredar di pedok menyebutkan bahwa ada kendala pada settingan suspensi yang tidak mampu mengimbangi kenaikan suhu aspal Jerez yang mendadak melonjak di sore hari. Veda terlihat harus berjuang ekstra keras hanya untuk menjaga motornya tetap berada di racing line yang benar. Setiap goyangan kecil pada ban belakang adalah tanda bahwa ban tersebut sudah melewati batas maksimalnya. Kehilangan traksi di momen kritis seperti ini adalah bencana bagi pembalap yang sedang berjuang mempertahankan posisi di zona aman Q2 yang sangat sempit dan kejam. Kekacauan benar-benar pecah ketika jam di layar menunjukkan waktu tersisa kurang dari 3 menit.
Seperti yang sering terjadi di Moto3, lintasan mendadak penuh sesak dengan pembalap yang sengaja melambat untuk mencari towing atau bantuan angin dari pembalap lain. Veda terjebak dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia berada di tengah kerumunan yang menghalangi jalur terbangnya, sementara ia sangat membutuhkan satu putaran bersih tanpa gangguan untuk memperbaiki catatan waktunya yang mulai terancam. Inilah titik di mana kedewasaan taktis diuji. Alih-alih mendapatkan ruang kosong, Veda justru harus bermanuver menghindari pembalap yang bermain kucing-kucingan di lintasan lurus. Sementara dinamis yang luar biasa. Ketidakmampuan tim Veda untuk menempatkan pembalapnya di posisi yang tepat pada waktu yang tepat adalah sebuah kesalahan strategis yang harus dibayar mahal. Di tengah kepadatan trafik tersebut, catatan waktu Veda pun stagnan, sementara lawan-lawannya mulai melakukan lompatan waktu yang signifikan di sektor-sektor terakhir yang menentukan segalanya. Puncaknya terjadi hanya beberapa detik sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan. Layar monitor menunjukkan warna merah di seluruh sektor untuk Marcos Uriarte. Ia meluncur seperti rudal di lintasan lurus terakhir, memanfaatkan setiap milimeter slipstream yang ia dapatkan. Saat Uriarte melewati garis finish, catatan waktunya langsung melonjak ke posisi 3 besar, secara otomatis menggeser nama Veda Ega Pratama, keluar dari urutan 14 besar yang merupakan syarat masuk langsung ke Q2. Itu adalah pukulan telak yang membuat pedok tim Veda mendadak hening. Dari posisi yang tadinya aman, Veda kini terjerembab ke zona eliminasi, hanya gara-gara selisih waktu yang sangat tipis. Rasa frustrasi terlihat jelas dari bahasa tubuh Veda saat ia menyadari bahwa ia tidak memiliki sisa waktu untuk melakukan satu putaran lagi. Ia telah dikalahkan bukan karena kurang cepat, tapi karena ia kalah cerdik dalam permainan catur di atas aspal. Uriarte telah memberikan pelajaran berharga bagi sang pemula bahwa di sirkuit seperti Jerez, Anda harus waspada hingga detik paling akhir. Serangan telat ini bukan hanya menghancurkan posisi kualifikasinya, tapi juga memberikan tekanan psikologis yang sangat berat untuk menghadapi sesi balapan esok hari. Suasana di garasi tim pasca kejadian tersebut benar-benar mencekam. Kamera menangkap momen di mana manajer tim dan mekanik utama terlibat dalam diskusi yang sangat serius, dengan raut wajah penuh kekecewaan. Kegagalan ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah kegagalan sistemik yang melibatkan pemilihan waktu keluar pit yang buruk dan kegagalan mengantisipasi serangan lawan. Ada bisikan-bisikan tajam di kalangan jurnalis Spanyol bahwa Veda terlalu cepat mengeluarkan seluruh senjatanya di awal sesi sehingga ia tidak memiliki cadangan ban atau energi untuk merespons serangan balik di akhir. Kritik pun mulai bermunculan, mempertanyakan apakah Veda sudah siap mental untuk menghadapi tekanan di sirkuit yang begitu teknis dan penuh trik seperti Jerez. Namun, di sisi lain, banyak juga yang membela bahwa sang pembalap telah melakukan tugasnya dengan sangat baik secara individu, namun dikhianati oleh situasi trafik yang tidak terkendali. Perbedaan pendapat ini menciptakan tensi yang sangat tinggi di internal tim, memaksa mereka untuk segera melakukan evaluasi total sebelum balapan dimulai, agar kesalahan serupa tidak terulang dan menghancurkan seluruh musim yang baru saja dimulai ini. Dampak dari kegagalan ke Q2 ini sangatlah sistemik dan merusak rencana balapan Veda. Dengan harus memulai balapan dari barisan belakang, Veda kini menghadapi risiko terjebak dalam kecelakaan massal yang sering terjadi di tikungan pertama Jerez yang sangat sempit. Di Moto3, memulai balapan di luar posisi 10 besar adalah resep untuk kesulitan panjang, karena grup depan biasanya akan langsung tancap gas dan membuat jarak yang sulit dikejar. Veda harus bekerja 2 kali lebih keras, menghancurkan bannya lebih cepat hanya untuk merangkak naik ke posisi poin. Selain itu, posisi start yang buruk juga berarti ia akan kehilangan keuntungan psikologis saat berhadapan langsung dengan pembalap elit yang memulai dari baris depan. Tekanan untuk melakukan overtaking yang agresif bisa memicu kesalahan fatal atau bahkan penalti dari steward jika ia terlalu ceroboh saat mencoba memperbaiki posisi. Ini adalah skenario terburuk bagi pembalap yang sebenarnya memiliki kecepatan untuk berada di podium. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah ia bisa menang, melainkan tentang seberapa banyak poin yang bisa ia selamatkan dari posisi yang sangat tidak menguntungkan ini demi menjaga peluang di klasemen. Berita tentang kegagalan Veda langsung meledak di berbagai media olahraga internasional. Beberapa media Spanyol menyebut hasil ini sebagai bukti bahwa faktor tuan rumah masih terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh pembalap luar. Sementara media Asia mulai mempertanyakan reliabilitas motor yang digunakan oleh Veda di akhir sesi. Muncul spekulasi liar bahwa ada ketidakcocokan antara gaya balap Veda yang agresif dengan karakter ban yang disediakan untuk musim 2026 ini.
Beberapa analis bahkan menyebutkan bahwa ada kemungkinan masalah pada sistem pengereman yang membuat Veda kehilangan kepercayaan diri di tikungan-tikungan lambat setelah melewati beberapa lap awal yang panas. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari pihak tim mengenai detail teknis ini. Spekulasi ini semakin liar seiring dengan banyaknya komentar dari para legenda balap yang menyebut bahwa Veda butuh pendampingan mental yang lebih kuat untuk menghadapi manipulasi taktis dari pembalap Eropa yang lebih berpengalaman. Drama di balik layar ini justru membuat nama Veda semakin sering dibicarakan, menciptakan narasi underdog yang harus berjuang melawan segala rintangan teknis dan politik di pedok untuk bisa kembali ke jalur kemenangan yang seharusnya ia miliki sejak awal. Meski hari ini berakhir dengan awan mendung, sejarah balap motor selalu menyukai cerita tentang kebangkitan dari keterpurukan. Veda Ega Pratama mungkin telah kehilangan pertempuran kualifikasi, tapi perang yang sesungguhnya baru akan dimulai saat lampu start padam besok. Kita tahu betul bahwa pembalap ini memiliki determinasi baja dan bakat alami yang jarang ditemukan. Kegagalan di kualifikasi Spanyol ini bisa saja menjadi tamparan keras yang ia butuhkan untuk tampil lebih cerdas dan tak terduga di balapan utama. Apakah kita akan melihat aksi comeback yang legendaris di mana ia menyalip satu persatu lawannya hingga menembus barisan depan? Ataukah Jerez akan kembali menunjukkan taringnya dan mengubur impian sang wonderkid Indonesia dalam tumpukan debu di pinggir lintasan? Semua mata dunia kini tertuju pada Veda. Jangan berkedip, karena di Moto3 segalanya bisa berubah hanya dalam satu tikungan terakhir. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru langsung dari jantung pedok Jerez, karena drama ini masih menyisakan banyak bab yang belum tertulis. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sebuah legenda yang sedang ditempa oleh rasa sakit dan kekecewaan? Mari kita tunggu jawabannya di lintasan besok.